Kami dari kelompok kami PKN akan membuat video observasi dan wawancara mengenai nama Pancasila. Kami akan memperkenalkan diri kami, mulai dari kiri. Perkenalkan, nama saya Sultan Beregano, absen 46. Perkenalkan, nama saya Muhammad King Sabutel dari absen 32. Perkenalkan, saya Nadir Alma Syafa dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Salit Ardina Chandrakanti dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Glasya Tiffany Antama dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Radityo Widodo dari absen 39. Perkenalkan, nama saya Arvin Andi Yusuf dari absen 14. Oke, hari ini Ya, saya deh. dengan Bapak siapa? Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Ya. Nomor 1, saya ada pertanyaan. Ya. Menurut Bapak, dari 5 Pancasila, Ya. di zaman ini, mana yang paling menantang buat diterapin? Yang paling agak sulit penantang dari 5 sila yang ada, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu persatuan. Oh iya. Persatuan Indonesia. Karena saat ini kita tahu bahwa di media sosial ini banyak berita-berita hoax yang memecah belah persatuan, ya kan? Jadi orang menyebarkan berita yang tidak benar sehingga satu membela kubu yang ini, satu membela kubu ini, hingga terjadi perpecahan di masyarakat saat ini. Itu yang menantang. Nah, dengan ini artinya kita bersama-sama pemerintah, masyarakat juga andil dalam bagaimana menciptakan kenyamanan dalam persatuan itu. Karena memang itu yang sulit, sila ketiga itu persatuan Indonesia itu deh. Nomor 2, Ya. pernah nggak ngelihat kejadian di sekitar ini yang kayak yang bikin ngerasa ini tuh wah penerapan Pancasila? Oh iya, gitu. nah sering kita lihat ada beberapa masyarakat, sekolah masyarakat melakukan gotong royong, Ya. gotong royong di lingkungan sekitarnya. Kedua, mereka mengadakan bakti sosial, mereka memberikan suatu santunan kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu sangat Pancasila tuh. Kemudian kita berbagi pada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang sering kita lakukan, yang saya lihat di masyarakat. Nah, habis itu ketiga, kalau berbeda pilihan politik atau hobi sama teman, itu gimana cara menjaga persatuannya? Oh gini, jadi kita harus pisahkan nih antara hobi dengan pilihan politik. Oke. Kalau pilihan politik boleh beda, Ya. asal itu masuk dalam koridor hukum yang ditetapkan di negara kita. Boleh, nggak masalah, itu politik bebas, demokrasi ya namanya. Tapi dalam penerapan persatuannya, yaitu dalam penerapan hobi tadi ya kita harus sama-sama. Misalnya beberapa orang melakukan hobi yang sama di kelompok yang sama yang berbeda pandangan politik tadi. Jadi nggak masalah mana politik, akan itu hak demokrasi seseorang. Gitu deh. Lalu nomor 4, Ya. di tengah banyaknya budaya asing, menurut Bapak, cara paling keren buat menciptakan air itu gimana? Oh ya, jadi gini, yang kita harus cinta tanah air itu adalah kita supaya kita kenal mencintai semua produk Indonesia. Seperti contoh ya, saya tidak menyalahkan beberapa penggemar contoh dalam kesenian ya. Kita sangat senang K-pop gitu kan. Tapi harusnya kita terapkan budaya kita dalam seni musik, seni tari kita itu kita kembangkan. Ya kan, di Indonesia sendiri apa sehingga seorang masyarakat Indonesia, terutama anak muda, generasi Gen Z itu mencintai produknya sendiri dalam hal kesenian tadi. Jadi kita harus mengembangkan juga kreasi seperti halnya Korea mengembangkan K-pop sampai ke seluruh dunia. Jadi tari modern atau tari tradisional itu kita terapkan. Itu salah satu cinta kita terhadap negeri ini dalam hal kesenian. Terakhir nomor Ya. 5, kalau Bapak jadi pemimpin, kebijakan apa yang bakal dibuat supaya keadilan sosial benar-benar merata? Oh ya, kalau saya misalnya ditunjuk sebagai pemimpin, maka yang paling utama memang tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua bidang, sosial, budaya, politik segala macam itu harus seimbang. Jadi menerapkan semua kebijakan dari pemerintah yang saya terapkan ini, keadilan itu terutama bagi rakyat yang tidak mampu. Ya, kita berikan mereka subsidi yang berguna, pendidikan gratis, kemudian makanan bergizi yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang ya, katakanlah gitu. Jadi memang harus dialokasikannya ke masyarakat yang tidak mampu. Itu paling prioritas utama. Jadi kita saling menopang sehingga berkeadilan. Tapi tidak melupakan rakyat Indonesia yang lain yang mampu atau kita sama ratakan. Tapi kita fokus itu
kepada rakyat yang tidak mampu, diberikan satu subsidi supaya mereka bisa leluasa untuk mencari pendidikan yang lebih murah, kemudian mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, riset segala macam, kita berikan leluasaan dan kita berikan satu bantuan untuk itu. Jadi supaya rakyat Indonesia ini semuanya merata, adil, dan makmur. Dengan Bapak siapa ya? Bapak Arul Usman. Saya ingin bertanya ya Pak, menurut Bapak dari 5 sila Pancasila, mana yang paling menantang buat diterapkan di zaman sekarang? Kalau zaman sekarang tantangan kita ada tiga bakal karena di media sosial orang gampang terpecahkan cuma gara-gara beda pendapat. Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak Bapak melihat kejadian di sekitar Bapak yang bikin ngerasa wah ini Pancasila banget? Pernah sih kayak macam kayak transport kecelakaan. Ini biasanya langsung dibantu tanpa lihat latar belakang untuk bentuk persatuan yang nyata. Pertanyaan ketiga, kalau beda pilihan politik atau hobi sama teman, gimana cara Bapak tetap menjaga persatuan Indonesia tanpa harus berantem? Kita saling menghargai aja pendapat saat rapat atau diskusi, pemerataan artis internasional, internet dan pendidikan supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Pertanyaan keempat, di tengah banyaknya budaya asing seperti K-pop, Hollywood, menurut Bapak cara paling benar untuk menunjukkan cinta tanah air itu seperti apa? Tanah air apa ya? Ya harus formal sih, cukup pakai produk lokal aja, nggak perlu produk internasional karena kita kan tidak tanah air. Pertanyaan terakhir, kalau Bapak jadi pemimpin, satu kebijakan apa yang bakal dibuat supaya keadilan sosial benar-benar merata? Bapak ya, saya mau bikin zakat sejahtera supaya sembako tidak mahal, itu aja kayak di zaman Pak Harto kita zakat sejahtera. Terima kasih Bapak. Ya. Dengan tante siapa? Esti. Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tante 5 pertanyaan mengenai nilai Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, menurut tante dari 5 sila Pancasila mana yang paling menantang buat diterapin di zaman sekarang? Oke, kalau menurut tante sila ketiga. Ya. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Ya, benar. Kenapa menurut tante sila ketiga? Karena sekarang itu terutama di zaman media sosial. Seringkali zaman media sosial tuh orang tuh gampang banget tersulut, terpecah belah hanya karena beda pendapat. Baik soal politik, agama, atau hal-hal kecil sekalipun itu bisa jadi masalah yang besar. Padahal sebagai warga Indonesia, persatuan dan kesatuan itu adalah penting. Kita harus tetap ingat bahwa sebagai warga Indonesia kita harus saling menghargai, menghormati meskipun ada beda pendapat. Gitu. Terus apa lagi selanjutnya? Untuk pertanyaan kedua, pernah gak ngeliat kejadian di sekitar yang bikin ngerasa wah ini Pancasila banget nih, bisa diceritain? Contohnya Ya. saat ada musibah bencana alam, Nah, di situ tuh kan banyak banget tuh ada orang yang sedang mengalami musibah, ada yang sakit, ada yang ketimpa kesialan. Nah, tapi sebagai warga Indonesia melalui media sosial itu mereka tuh kayak gercep aja gitu loh, kayak pengen membantu, kayak sila persatuannya tuh muncul di kondisi apapun. Mereka sudah nggak bisa melihat lagi si A, si B, dari ras mana, suku mana, tapi mereka melihat bahwa jiwa sosial itu harus tetap ditumbuhkan sebagai warga Indonesia. Jadi mereka tetap saling bergotong royong, contoh dengan cara membentuk donasi ya lewat media sosial, online. Bagaimana caranya untuk tetap bisa bantuan itu tetap tersalurkan di kondisi yang tepat. oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, kalau beda pilihan politik atau hobi sama teman, gimana cara tante tetap menjaga persatuan Indonesia tanpa harus berantem?
Memang sih untuk menyatukan pendapat itu nggak mudah, karena setiap manusia itu seringkali ego yang lebih muncul. Nah, untuk bisa menyatukan itu ya cukup dengan saling menghargai, menghormati, tidak memaksakan kehendak kita sendiri, fokus ke persamaan aja, bukan ke perbedaan. Oke. Kadang kita tuh nggak harus sepakat, tetapi tetap bisa saling respect sebenarnya itu. Dan pertanyaan yang keempat, di tengah banyaknya budaya asing seperti K-pop, Hollywood dan lain-lain, menurut tante cara paling cool buat ditunjukin cinta tanah air itu gimana? Harus ngikuti sih budaya mereka, karena Indonesia tuh punya banyak sekali budaya. Mungkin kalau negara lain selalu mengikuti contoh ya, baiknya kita sebagai warga Indonesia yang sudah punya cukup budaya ini, ya kita percaya diri aja dengan budaya yang kita punya, karena ya itu cara kita untuk tetap menjaga kebudayaan yang kita miliki itu, dan itu menjadi nilai lebih harusnya di mata dunia. Dan salah satunya contoh misalnya nih, kita harus bangga menggunakan produk buatan negara kita, bangsa kita. Contoh, kita bangga memakai batik, itu salah satunya. Kemudian mengangkat budaya lokal, contoh dengan bentuk kesenian, tari-tarian, tuh. Dan yang terakhir, kalau tante jadi pemimpin, satu kebijakan apa yang bakal dibuat supaya keadilan sosial benar-benar merata? Yang pertama itu pendidikan. Ya. Karena setiap negara itu pasti ingin memiliki generasi yang bisa melanjutkan generasi yang sebelumnya. Tentunya harus yang lebih baik, lebih hebat, lebih spektakuler mungkin. Nah, kayak gitu itu salah satunya. Kemudian dukungan yang kedua bisa melalui UMKM supaya ekonomi kita semakin meningkat, semakin merata, dari desa, dari kota, itu semua bisa merata. Itu sih. Terus kamu pengen aku jadi apa? Tante pengen jadi apa kira-kira? Menteri apa? Menteri ya? Gue langsung presiden ya.